Perkenalkan, nama saya Yosep Togar dari kelas 11 IPA 5, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Respon Imunitas yang Rendah pada Tubuh Manusia Usia Lanjut yang ditulis oleh Fatmah dari Departemen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Pendahuluan, populasi penduduk usia di dunia terus meningkat tanpa disadari. Di negara maju dari 45 tahun di 1990 menjadi 80 tahun di tahun 2000. Sementara di Indonesia dalam dua dekade terakhir menjadi peningkatan proporsi usia, di mana yang berusia 65 tahun meningkat dari 1,1% menjadi 6,3% dari total populasi. Hal ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk usia akan meningkat pada tahun 2020 menjadi 28,8 juta atau 11,34% dari total populasi. Fenomena ini terjadi akibat perbaikan atau kemajuan teknologi kedokteran, pelayanan kesehatan, dan gizi yang lebih baik sehingga usia harapan hidup manusia meningkat. Untuk memahami terjadinya proses penurunan sistem imun dibutuhkan kajian yang salah satunya dipengaruhi oleh proses penuaan yang akan dibahas pada makalah atau jurnal ini. Isi pengaruh aging terhadap perubahan sistem imun tubuh. Sistem imunitas tubuh memiliki fungsi yaitu membantu perbaikan DNA manusia, mencegah infeksi, serta menghasilkan antibodi untuk memerangi serangan atau bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Tugas sistem imunitas tubuh adalah mencari dan merusak penyerbu yang membahayakan tubuh manusia. Sistem imunitas tubuh menurun sesuai umur. Kemampuan imunitas menurun termasuk kecepatan respon imun berkurang sehingga tubuh lansia rentan terserang penyakit seperti kelainan jantung, penyakit autoimun atau penyakit kronik lainnya. Di samping itu produksi imunoglobulin juga berkurang jumlahnya sehingga vaksinasi yang diberikan kurang efektif untuk melawan penyakit. Masalah lain yang memicu adalah tubuh lansia kehilangan kemampuan untuk membedakan mana benda asing yang masuk dalam tubuh atau benda asing tersebut memang bagian dari tubuh. Selanjutnya, salah satu komponen utama sistem kekebalan tubuh adalah sel T, suatu bentuk sel darah putih yang berfungsi mencari jenis penyakit patogen lalu merusaknya. Pada lansia, reaksinya melawan penyakit berkurang. Kelompok lansia kurang mampu membuat limfosit untuk sistem imun. Kelompok lansia khususnya 70 tahun ke atas cenderung menghasilkan autoantibodi yang mengarah pada penyakit autoimun. Aging juga mempengaruhi aktivitas leukosit. 2. Jumlah dan subpopulasi limfosit. Aging mempengaruhi fungsi sel T. Beberapa sel T ditemukan dalam timus dan sirkulasi darah yang disebut dengan sel T memori dan sel T naif. Sel T naif adalah sel T memori, sel T yang tidak bergerak dan tidak pernah terpapar dengan antigen asing. Sedangkan sel T memori adalah sel yang terpapar dengan antigen. Pada kelompok usia hampir tidak ada sel T naif sejak menurunnya produksi sel T. Akibatnya, sistem imun berespon lambat. Sel T yang berusia tua tidak menunjukkan antigen CD28 melainkan CD69 yang lebih rendah. 3. Respon proliferasi limfosit. Perubahan utama pada fungsi imun orang tua adalah perubahan respon proliferatif limfosit seperti berkurangnya interleukin 2 yang tercermin dari rusaknya proses signal pada orang tua. Interleukin 2 diproduksi dan disekresi oleh sel T untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang sel T. Sesuai peningkatan usia, maka interleukin semakin menurun. 4. Produksi sitokina. Produksi limfosit diatur oleh sitokin. Respon limfosit dibagi menjadi dua jenis, yaitu TH1 dan TH2. Respon antibodi biasanya diperoleh dari sitokin TH2. Perubahan produksi sitokin merubah imunitas perantara sel pada orang tua. 5.
Peningkatan respon imun. Nutrisi berperan penting bagi kelompok lansia dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Pada kelompok lansia yang sehat mengalami defisiensi gizi, maka asupan vitamin dan suplemen makanan dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Orang tua sering mengalami perasaan kehilangan dan stres, dan penekanan imunitas dihubungkan dengan perasaan kehilangan dan depresi. Memelihara kehidupan sosial dan memperoleh pengobatan depresi mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Yang keenam, upaya pemeliharaan kesehatan lansia terhadap imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh orang tua ditingkatkan melalui upaya imunisasi dan nutrisi. Tujuan imunisasi untuk memelihara sistem imunitas melawan agen infeksi. Imunitas atau vaksin mengandung substansi antigen yang menghasilkan sel T. Nutrisi dan mineral yang mampu meningkatkan imunitas tubuh orang tua. Yang pertama, beta-glukan itu berfungsi mengaktifkan sel darah putih. Kedua, hormon DHEA ini berfungsi bagi wanita menopause yang akan mengalami peningkatan imun. Ketiga, protein. Protein ini efektif dalam menjaga imun tubuh. Yang keempat, lemak, yaitu berfungsi untuk menekan respon antibodi. Yang kelima, yogurt, meningkatkan aktivitas sel darah putih. Yang keenam, mikronutrien, vitamin dan mineral. Yang ketujuh, zinc, menurunkan penyakit influenza. Selanjutnya, asam folat, Fe, yang dapat menurunkan produksi L2, vitamin E, melindungi sel dari degenerasi pada proses penuaan, vitamin A merangsang fungsi sel T untuk melawan antigen asing. Selanjutnya, vitamin D menghambat respon limfosit TH1, dan yang terakhir, vitamin B untuk memperbaiki respon limfosit yang menyerang imun. Bagian penutup, aging dihubungkan dengan sejumlah perubahan pada fungsi imun tubuh, khususnya penurunan imunitas mediated cell. Fungsi imunitas menurun seiring penuaan sehingga lansia lebih rentan terserang penyakit. Imunoglobulin yang dihasilkan juga berkurang jumlahnya sehingga vaksinasi yang diberikan kurang efektif untuk melawan penyakit. Penyakit infeksi yang banyak diderita orang tua dapat diturunkan atau dicegah tingkat keparahannya melalui upaya perbaikan nutrisi yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jika fungsi imun orang tua dapat diperbaiki, maka kualitas hidup individu meningkat dan pelayanan kesehatan dapat ditekan. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.